Octavianus Fernando penuh hujatan. Drama menit akhir Persebaya Vespes. Green Force siapkan skuad jangka panjang. Persebaya siap kelola Stadion GBT. Emil masuk, gimana nasib Hernando di timnas? Octavianus Fernando penuh hujatan. Kegagalan Octavianus Fernando, atau yang akrab disapa Ovan, gagal menciptakan gol di menit akhir ke gawang PSIS Semarang. Diketahui jika Ovan ini sukses mencetak gol, otomatis Persebaya dipastikan memenangkan pertandingan dan naik ke peringkat 2 klasemen sementara Liga 1. Namun harapan itu sirna setelah Ovan gagal mencetak gol ke gawang PSIS Semarang. Dan malah PSIS Semarang lah mencetak gol ke gawang Persebaya, yang membuat skor akhir Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang berakhir dengan skor 1-1. Banyak pendukung Persebaya khususnya bonek menyayangkan hal ini, sebab mereka semua sangat berharap Persebaya bisa meraih kemenangan dan naik ke peringkat kedua menggeser Dewa United. Hal tersebut juga menimbulkan amarah bonek mania. Kemarahan tersebut dibuktikan di komentar video akun resmi Persebaya Surabaya yang dilontarkan ke Octavianus Fernando. Nah, menurut pendapatmu dulur, kegagalan Octavianus Fernando ini faktor apa? Tuliskan pendapatmu di bawah dulurku. Drama menit akhir Persebaya Vespes. Persebaya Surabaya menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 12 Maret 2025 malam. Laga berjalan ketat sejak awal. Kedua tim saling melancarkan serangan. Jual beli serangan terjadi hingga babak pertama tuntas. Jelang turun minum, tuan rumah akhirnya bisa unggul 1-0 lewat gol Rivera, dan skor bertahan hingga istirahat. Di babak kedua, laga berjalan sengit. Persebaya dan PSIS saling jual beli serangan. Di menit-menit akhir, Persebaya nyaris menambah gol. Lewat serangan balik usai corner, Persebaya gagal mendapat gol lewat peluang emas Octavianus Fernando. Sontekannya malah menyamping tipis dari gawang PSIS, meski di sebelahnya ada 3 rekannya. Malah PSIS yang bisa menyamakan skor di menit akhir. Septian David Maulana membobol gawang tuan rumah usai mencocor bola crossing yang sempat gagal dihalau Hernando Ari. Skor 1-1 menutup jalannya laga. Green Force siapkan skuad jangka panjang. Manajemen Persebaya diketahui akan memperpanjang skuadnya untuk Liga 1 musim depan. Nampaknya yang saat ini masih jadi sorotan adalah di posisi kursi pelatih. Kontrak Paul Munster sebagai pelatih kepala Persebaya Surabaya akan kadaluarsa pada akhir musim ini. Lalu, bagaimana masa depan pelatih 43 tahun itu? Terlepas dari episode buruk yang dialami klub dari akhir Desember 2024 hingga awal Februari 2025, di mana tim tak pernah menang dalam 6 laga beruntun 5 kali kalah. Dan sekali seri, torehan Munster musim ini sebetulnya cukup lumayan. Dia mampu membawa Persebaya ke papan atas. Bahkan, Green Force masih punya kans untuk meraih gelar juara Liga 1 musim ini meski tipis. Sampai saat ini belum ada tawaran kontrak baru untuk Coach Munster, kata Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi kepada tim redaksi Bajul Ijo TV. Karena kontrak untuk pelatih ini kan situasinya beda dengan pemain. Apakah kami perpanjang atau tidak? Akan kami lihat hasilnya sampai akhir musim, beber Chandra. Tapi komunikasi dengan Coach Munster sudah berjalan, terutama soal apa saja yang harus kami gapai musim ini, tambahnya. Persebaya siap kelola Stadion GBT. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menjadi kandang Persebaya sejak sekitar tahun 2012. Namun, stadion itu masih milik Pemkot setempat. Kini muncul wacana manajemen Persebaya akan mengelola stadion terbesar di Surabaya itu.
Namun, untuk merealisasikannya, pihak manajemen masih menunggu pembicaraan lebih lanjut dengan Pemkot. Kami sangat senang dan menyambut positif rencana tersebut, karena akan bagus tidak hanya bagi Pemkot, tetapi juga bagi Persebaya jika memang dipercaya sebagai bagian dari pengelolaan Gelora Bung Tomo, kata Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi di Surabaya. Ia menambahkan, rencana pengelolaan tersebut masih sebatas pembicaraan awal karena Pemkot Surabaya akan membentuk badan usaha milik daerah yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan stadion tersebut. Chandra juga mengaku bahwa manajemen Persebaya sudah menawarkan konsep pengelolaan Gelora Bung Tomo dan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi juga menyambut positif. Kami sudah beberapa kali menawarkan konsep tata kelola stadion yang baik dan Wali Kota juga menyambut dengan baik. Ini kabar positif karena langkah maju sehingga bisa lebih konkret imbuhnya. Emil masuk, gimana nasib Hernando di timnas? Penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Aris Sutaryadi fokus untuk tampil maksimal setelah kembali dipanggil ke skuad Garuda. Meski demikian, tim asuhan Patrick Kluivert itu juga berpotensi diperkuat Emil Audero Mulyadi setelah diambil sumpah sebagai WNI. Persaingan itu sudah hal biasa. Yang penting saya harus tunjukkan performa yang baik, kata Hernando. Rabu, 12 Maret 2025. Menurut Hernando, yang terpenting baginya adalah bekerja keras dan tampil maksimal di setiap latihan, sehingga pelatih akan melihat keseriusannya untuk membela Indonesia. Terkait Emil Audero yang saat ini bermain di Serie B Italia bersama Palermo, Hernando tidak merasa terbebani. Penjaga gawang kelahiran Semarang itu juga menganggap persaingan sebagai hal biasa dan justru ingin belajar dari pengalaman kiper yang lebih senior. Meskipun begitu, ia juga menyadari bahwa sebelumnya sempat tidak dipanggil ke timnas akibat cedera, sehingga harus menunjukkan kualitasnya sebagai tembok terakhir di tim. Selain itu, performa apik Persebaya musim ini juga diakui Hernando sebagai faktor yang membantunya kembali ke timnas.